Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriawan dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoprilia dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1 SMK Negeri 1 Tenggarong. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai daftar urut kepangkatan. Untuk video lebih jelasnya akan kami sampaikan di video berikutnya. Tonton. Berikut ini adalah uraian penjelasan dari daftar urut kepangkatan. Pertama-tama, kita harus ketahui apa pengertian dari DUK itu sendiri. DUK adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Daftar urut kepangkatan yang telah ditetapkan diumumkan dengan cara yang jelas sedemikian rupa, sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membaca. Nama PNS di dalam DUK juga dapat dihapus. Nama PNS dihapus dalam DUK apabila pertama, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, kedua, meninggal dunia, ketiga, pindah instansi. Selanjutnya, landasan hukum DUK. Daftar urut kepangkatan PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut. Pertama, dari pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK tahun 1974, dan kedua, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Berikut ini merupakan penyusunan dan penentuan nomor urut dalam DUK. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan yang berdasarkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pangkat PNS. PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi di dalam DUK. Apabila ada dua orang atau lebih PNS dengan pangkat sama, semisal sama-sama berpangkat pembina TK1, golongan ruang 4-B, maka di antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Kedua, jabatan. Apabila ada lebih dari dua orang PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat tersebut pada waktu sama pula, maka di antara mereka yang memangku jabatan lebih tinggilah yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Ketiga, berdasarkan masa kerja. Apabila ada dua orang atau lebih PNS dengan pangkat sama yang memangku jabatan yang sama pula, maka pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Masa kerja yang diperhitungkan di dalam penyusunan DUK ini adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji. Keempat, berdasarkan latihan jabatan. Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama dan memangku jabatan yang sama, serta memiliki masa kerja yang sama, maka pegawai yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukanlah yang dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi. Jenis dan tingkat latihan jabatan ditentukan lebih lanjut oleh materi yang bertanggung jawab di dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aturan aparatur negara. Jika jenis dan tingkat latihan jabatan yang dilakukan sama, maka pegawai yang lebih dulu mengikuti latihan jabatan yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Kelima, pendidikan. Apabila terdapat dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki jumlah masa kerja sama, serta lulus dari latihan jabatan yang sama pula, maka pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Keenam, berdasarkan usia. Jika ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat yang sama, memangku jabatan yang sama, mempunyai masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama pula, serta lulus dari pendidikan yang sama atau setingkat, maka pegawai yang berusia lebih tinggi yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
Berikutnya, bagaimana cara pembuatan DUK? Dalam pembuatan DUK, ada berbagai ketentuan yang perlu diketahui. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam pembuatan DUK. Pertama, DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara. Kedua, daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. Ketiga, pejabat pembuat DUK harus memenuhi ketentuan berikut. Pertama, pejabat pembuat DUK termasuk Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariasan, lembaga tinggi negara, pimpinan pemerintah, non-departemen, gubernur dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Kedua, para pejabat tersebut selanjutnya dapat mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada pejabat lain yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Ketiga, pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memelihara DUK serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon 5 yang antara lain meliputi panilik sekolah dasar, pemilik pendidikan agama, kepala sekolah dasar. Keempat, DUK untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan dan instansi yang memberi bantuan. Keenam, calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK. DUK secara nasional dibuat oleh BAKN yakni untuk golongan 4-A sampai dengan golongan 4-C. Selanjutnya, format penulisan daftar urut kepangkatan. Pertama, penulisan nomor urut diisi dengan angka, value, tanpa tanda titik. Angka 1 sampai dengan jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan. Kedua, penulisan nama. A. Diisi dengan nama lengkap beserta gelar yang dimiliki. B. Setelah inisial gelar, di depan nama diberi tanda titik dan 1 spasi. C. Antara gelar 1 dan lainnya diberi 1 spasi. D. Inisial gelar di belakang nama setelah huruf di akhir nama diberi tanda koma dan 1 spasi, lalu inisial gelar. E. Untuk singkatan nama yang ada di depan atau di belakang nama utama diberi tanda titik dan 1 spasi, tanpa tanda koma. F. Untuk nama singkatan yang menggunakan 2 atau lebih huruf besar atau gabungan dari huruf besar dan kecil, maka cukup diberi 1 tanda titik setelah huruf terakhir. G. Untuk nama dengan singkatan nama yang diikuti dengan inisial gelar, setelah tanda titik diberi tanda koma, 1 spasi, kemudian inisial gelar. Ketiga, penulisan NIP diisi dengan angka NIP yang terdiri dari 9 digit, tanpa tanda titik dan tanpa spasi. Keempat, penulisan golongan atau ruang pangkat terakhir dengan tanpa spasi dan tanpa tanda titik sesuai dengan SK kenaikan pangkat yang terakhir. Kelima, penulisan TMT kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal TMT kenaikan pangkat terakhir sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir. Format input data, day, month, year. Keenam, penulisan nama jabatan ditulis sesuai dengan nomenklatur atau struktur organisasi instansi yang bersangkutan. Jika terlalu panjang, nama jabatan dapat disingkat dengan bentuk baku atau yang umum sering digunakan, seperti berikut ini. Jika ada nama jabatan struktural eselon 4 di bawah eselon 3 di dalam suatu instansi yang sama, maka nama jabatan tersebut harus dilengkapi dengan jabatan struktural eselon 3. Misalnya, Kasubdit. Penulisan eselon.
antara tanda titik tengah tanpa titik setelah karakter terakhir. 8. Pemilisan TMT eselon terhitung mulai tanggal TMT pelantikan pada eselon yang bersangkutan sesuai dengan surat pernyataan pelantikan eselon yang bersangkutan. 9. Penulisan tahun masa kerja. Angka tahun masa kerja golongan terdiri dari 1 sampai 2, digit 0 sampai 40. Masa kerja pada kolom ini adalah masa kerja golongan dalam satuan tahun berdasarkan SK pangkat, berkala atau SK lain yang terakhir yang di dalamnya mencantumkan masa kerja golongan. 10. Penulisan bulan masa kerja. Angka bulan masa kerja golongan terdiri dari 1 sampai 2, digit 0 sampai 11 sesuai dengan SK pangkat, berkala atau SK lain yang terakhir yang mencantumkan masa kerja golongan. 11. Penulisan nama diklat jabatan seperti Spati, Spama, PIM 1, PIM 2, Spamen, Spala, Sespa, Adumla, Sespanas, Sepada, PIM 2, Adum, Sepadia, PIM 4, Sepadianas. 12. Penulisan tahun diklat. Angka tahun latihan jabatan terdiri dari 4 digit, yakni 1945. 13. Penulisan jumlah jam diklat sesuai diisi dengan jumlah jam diklat yang bersangkutan. Contoh 400, 750, atau 1000. 14. Penulisan nama pendidikan. Nama pendidikan disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang umum digunakan, seperti antara lain penulisan nama pendidikan sesuai dengan urutan berikut. 1. Penulisan jurusan universitas kota, akademi jurusan kota, sekolah jurusan kota. 15. Penulisan lulus tahun. Angka tahun lulus pendidikan terdiri dari 4 digit seperti 1945. 16. Penulisan tingkat ijazah tanpa spasi di antara tanda titik tengah dan tanpa tanda titik setelah karakter terakhir. Contoh SCT3, SCT2, SMA, SLTP, SLTA, D3. 17. Penulisan tanggal lahir diisi tanggal lahir yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SK CPNS-nya. 18. Penulisan catatan mutasi diisi dengan mutasi terakhir dari atau instansi lain. 19. Penulisan keterangan diisi keterangan yang penting atau perlu saja seperti TB tugas belajar, TTN cuti di luar tanggungan negara, MD meninggal dunia, PT purna tugas, atau keterangan lainnya yang perlu. Penggunaan dan fungsi DUK. DUK berfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan prestasi kerja. DUK juga berguna untuk bahan pertimbangan dalam mengisi lowongan. Ketika ada lowongan, maka PNS yang menduduki DUK lebih tinggi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu. Keberatan atas nomor urut dalam DUK. 1. PNS yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis melalui hierarki jabatan. 2. Keberatan diajukan paling lambat 30 hari setelah pengumuman DUK. 3. Pejabat pembuat DUK wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan. 4. Apabila memiliki dasar yang kuat, maka pejabat pembuat DUK dapat menetapkan perubahan. 5. Tidak ada dasar yang kuat, maka pejabat pembuat DUK dapat menolak secara tertulis mengenai pengajuan keberatan DUK. 6. Perubahan atau penolakan harus sudah ditetapkan atau diberitahukan dalam jangka waktu selambatnya 14 hari setelah diajukan keberatan. Apabila PNS tidak puas dengan hasilnya, dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat pembuat DUK. 8. Perubahan atau penolakan setelah pengajuan keberatan banding harus sudah ditetapkan atau diberitahukan oleh atasan pejabat pembuat DUK dalam jangka waktu 14 hari. Perubahan dan penghapusan nomor urut. 1. Setiap mutasi yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK harus dicatat. 2. Pemeliharaan DUK, maka cukup dicatat jenis mutasi pegawaian dan tanggal berlakunya saja. 3. Nama dalam DUK dapat dihapus karena beberapa alasan, seperti diberhentikan sebagai PNS, meninggal dunia, dan pindah instansi. 4. Penghapusan nama dapat dilakukan pada waktu penyusunan DUK di tahun berikutnya.